Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, stres adalah hal yang lumrah dialami oleh seseorang jika merasa beban hidupnya sudah terlalu berat, sehingga seakan-akan dalam dirinya tidak ada lagi ruang gerak untuk merasakan ketenangan. Namun sebenarnya tidak demikian. Beratnya beban itu hanya manusia sendiri yang menganggap berat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana orang-orang yang stres kemudian sampai bunuh diri? Bukankah itu menunjukkan bahwa dia tidak sanggup atas beban yang dipikulnya? Jika ada pertanyaan semacam itu, inilah jawabannya. Sebenarnya orang-orang itu mampu memikul dan menjalankan apa yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Hanya saja mereka tidak mengerjakannya dengan baik, sehingga tugas dan tanggung jawabannya itu menjadi tertumpuk yang akhirnya membuat stres. Jika dianalogikan, orang-orang itu ibarat anak sekolah yang diberi tugas PR oleh gurunya, yang kemudian lalai tidak mengerjakannya, sehingga ketika esok hari mau berangkat sekolah, ia teringat dengan PR-nya. Rasa takut dan stres pun menyelimuti dirinya, hingga muncul pemikiran untuk bolos sekolah dan tidak masuk karena takut dengan akibatnya. Hal ini jugalah yang terjadi dengan kebanyakan orang yang menganggap beban hidupnya terlalu berat, hutang banyak, ditinggal kekasih dan lain-lain. Mereka mencari cara untuk menghilangkan stresnya dengan cara yang tidak benar, justru semakin menjerumuskan ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Daripada menggunakan cara yang tidak jelas dalam menghilangkan stres itu, lebih baik gunakan cara menghilangkan stres menurut Islam. Berikut adalah cara menghilangkan stres menurut Islam, seberapa berat pun masalahnya. 1. Membaca Al-Quran beserta maknanya. Al-Quran adalah kalamullah. Dengan membacanya berarti kita sedang berinteraksi dengan Allah, sehingga ketenangan akan muncul darinya. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang menenangkan dan berpahala, meskipun tidak tahu apa maksud dan artinya. Namun agar terapi stres ini memberikan efek yang tahan lama, baca juga artinya, dan pahami maksud dari kandungannya. Membaca Al-Quran yang paling baik itu istiqomah, yaitu membaca Al-Quran dengan konsisten. Meskipun yang dibaca hanya 1 halaman per hari, itu lebih baik daripada sekali membaca Al-Quran 1 juz namun tidak istiqomah. Oleh karena itu, sesuaikanlah dengan kemampuan diri. Seberapa kuat kira-kira kita agar mampu membaca Al-Quran dengan istiqomah? Mungkin bisa dicoba dulu, mulai dari yang paling ringan, misalkan 1 hari 1 halaman. Kemudian kalau sudah bisa rutin dan istiqomah selama 40 hari, bisa ditambah menjadi 2 halaman per hari. 2. Menjalankan sholat malam. Selain membaca Al-Quran, menjalankan sholat malam juga cara menghilangkan stres menurut Islam yang sangat ampuh. Sebesar apapun masalah kita, akan tetap lebih besar anugerah dan rahmat Allah. Seberapapun dosa kita, tetap lebih besar ampunan Allah. Sholat malam termasuk sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Oleh sebab itu, jalankanlah sholat malam. Menangislah sejadi-jadinya, mintalah semuanya, sebab di setiap sepertiga malam yang akhir, yaitu waktu yang paling baik untuk sholat malam, Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan dan rahmatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Dia, Allah, lalu berkata, barang siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan kuberi. Siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni, hingga terbit fajar. 3. Berkumpul dengan orang soleh. Sifat manusia itu seperti angin, yaitu selalu mengikuti sesuatu yang ditempatinya. Udara yang ada di toko parfum tentu akan berbau harum. Sebaliknya, udara yang ada di selokan akan berbau tidak enak. Sifat manusia pun seperti itu. Dia akan cenderung mengikuti orang-orang yang di sekelilingnya yang biasa ia kumpuli. Dengan berkumpul bersama orang-orang baik,
dapat menjadikan hati tenang, stres pun akan terurai. Selalu ada saja solusi dan jalan keluar. Berkumpul dengan orang yang soleh sedikit demi sedikit akan menghilangkan aura negatif dalam diri kita. Cobalah berkumpul dengan mereka orang-orang yang soleh, yaitu dengan cara mendatangi majelis atau mendatangi pengajian atau ceramah yang diadakan oleh ulama yang terpercaya. 4. Berpuasa. Cara menghilangkan stres menurut Islam yang sudah terbukti ampuh adalah berpuasa. Puasa adalah amalan istimewa yang dapat mengendalikan sesuatu yang kurang bisa dikendalikan saat kita berpuasa. Dengan berpuasa, ego dan emosional dapat dikendalikan dengan baik. Hati menjadi bersih dan jernih, sehingga stres dan pikiran-pikiran negatif dapat dikondisikan dengan baik. Puasa adalah amalan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab itu, kenapa bulan Ramadan begitu mulia? Sebab pada bulan itu, semua umat muslim di dunia sedang berpuasa. Sehingga bulan Ramadan menjadi sangat spesial. 5. Perbanyak zikir malam. Kurangnya kita ingat terhadap Allah bisa juga menjadikan hati yang gersang, pikiran tidak tenang, gelisah, dan stres. Maka solusinya adalah dengan memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Waktu terbaik untuk bertawazuh kepada Allah adalah pada malam hari. Di saat semua manusia sedang terlelap tidur nyenyak, hadapkanlah diri dan hati kita kepada Allah. Adukanlah semua yang menjadi masalah kita. Mintalah apa saja yang menjadi hajat. Sebab Allah itu Maha Pemurah, asal kita mau menghadap dan meminta, Allah pasti akan memberi. Sahabat yang beriman, itulah cara bagaimana kita menanggulangi penyakit hati, utamanya adalah stres. Karena stres merupakan penyakit hati. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.